Hai Virgo, ini adalah love reading untuk kalian energi bulan Desember 2022. Ini adalah pembacaan secara general, jadi bisa resonate bisa enggak. Kalian bisa sesuaikan aja sama situasi dan kondisi yang kalian lagi hadapi ya. Dan tarot ini sifatnya bisa vice versa, bisa bolak-balik, bisa energi kamu atau energi orang yang berdiri sama kamu yang kebaca di sini ya. Dan untuk pembacaan yang baik kita aminkan sebagai afirmasi. Kalau pembacaan kurang baik, anggap aja itu bukan untuk kalian. Jadi jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dibawa perasaan, oke? Mari kita mulai ya. Reading Virgo energi Desember 2022. Di sini ada Six of Wands. Oh. Lalu di cross oleh Queen of Wands. Lalu ada Nine of Wands. Lalu ada The Wheel of Fortune. Lalu ada The Empress. Lalu ada Three of Swords. Lalu ada Ace of Wands. Lalu ada The Hangman. Lalu ada Knight of Swords. Oke. Lalu di result ada The Tower. Oh. Oke. Di bottom of the deck-nya ada Five of Pentacles. Virgo. Untuk kalian yang energinya ketarik untuk pembacaan kali ini, untuk kalian yang mungkin bisa bilang kalian ini single parent ya, kalian sudah pernah berumah tangga dan di hubungan yang sekarang nih sama orang yang berdiri sama kamu ini, kamu berharap untuk bisa meresmikan hubungan ini ke jenjang pernikahan ya. Aku lihat kayaknya standar kamu yang cukup tinggi nih. Coba aku clarify deh ya supaya bisa lebih detail, supaya bisa lebih jelas. Six of Wands di-clarified oleh Page of Pentacles. Queen of Wands di-clarified oleh Five of Cups. Nine of Wands di-clarified oleh The Wheel of Fortune lagi. Jumping card, The Wheel of Fortune di-clarified oleh Page of Cups. The Empress di-clarified oleh Eight of Swords. Three of Swords di-clarified oleh The Star. Ace of Wands di-clarified oleh Three of Swords lagi. Oke. The Magician di-clarified oleh Ten of Wands. Jumping card, Knight of Swords di-clarified oleh Four of Cups. The Tower di-clarified oleh Seven of Wands. Oke, Virgo. Di sini semua elemen ada ya. Yang kuat itu Aquarius, Aries. Dua itu yang paling kuat. Oke, Virgo. Yang aku lihat sih mungkin kamu ini memang seseorang yang independen gitu ya. Kamu biasa hidup mandiri, kamu berkecukupan, ekonomi kamu stabil dengan uang yang kamu bisa hasilkan dengan sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang gitu ya. Kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Ini yang membuat kamu jadi punya standar gitu ya.
Aku lihat sih memang kamu sebelumnya memang sudah pernah berumah tangga. Jadi aku lihat mungkin kamu memberikan syarat, memberikan standar yang gimana ya, mungkin buat si orang yang berdiri sama kamu ini agak cukup tinggi gitu ya. Cuma sebenarnya kalau menurut aku ini cukup relevan lah. Kayak misalkan kamu udah biasa, kamu dengan sendirian aja kamu bisa penghasilan sekian gitu ya. Otomatis kan kamu cari yang minimal setara dengan kamu kan, bener gak? Nah tapi ini memberatkan untuk si pasangan kamu kalau aku lihat. Inti dalam hubungan kalian ini, kamu sih berharapnya sebenarnya satu sama lain ya, baik kamu ataupun si pasangan kamu berharap hubungan ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius, bisa dibawa ke pernikahan gitu ya. Cuman posisinya kamu kayaknya berdiri sama seseorang yang entah lebih muda dari kamu atau secara finansial dia di bawah kamu, tapi nggak terlalu jauh, dalam artian bukan yang levelnya terlalu jauh juga, enggak sih. Tapi yang jelas dia sepertinya di bawah kamu sedikit gitu. Nah, yang jadi masalah di dalam hubungan kalian adalah di sini ada Queen of Wands yang di-clarified oleh Five of Cups. Dia kayaknya menilai kamu menaruh standar terlalu tinggi dan dia merasa kayak kasar ngomongnya kamu dinilai sama dia mungkin terlalu matre atau terlalu merasa high quality mungkin ya gitu. Ini sebenarnya karena dia merasa, dia tahu posisinya dia tidak bisa mencapai standar yang kamu tentukan gitu. Dan ini membuat dia sedih. Sebenarnya sih kalau aku lihat memang apa yang kamu tuntut dari dia untuk ngikutin standar kamu ya gimana ya, kayak misalkan kamu udah bisa jalan sendiri aja, kamu bisa di posisi itu gitu kan. Kalau berdua harusnya bisa lebih baik gitu kan, lebih bagus dari posisi kamu yang sekarang gitu. Dan di hati dan pikiran kalian ini sebenarnya sih memang satu sama lain, kalau secara hati memang nggak perlu diragukan lagi sih ya. Dia memang sayang sama kamu dan kamu juga sayang sama dia. Dan kalian sama-sama ingin mempertahankan hubungan ini. Cuman memang mungkin ini aku lihat hubungan baru ya, jadi masih belum stabil, jadi masih banyak merasa nggak cocok gitu satu sama lain. Kamu sama si pasangan kamu tuh kayak ngerasa kok dia begini ya, kan gue biasanya begini gitu. Itu satu sama lain tuh tektokannya itu sama. Mungkin kalian berdiri dengan karakter yang sama atau zodiak yang sama gitu ya, atau punya latar belakang yang sama gitu. Cuman memang aku lihat salah satu di antara kalian ini memang agak kurang dewasa karena di sini ada 2 page yang keluar ya, dan sedangkan posisi feminimnya lebih besar ke Queen gitu. Nah, lalu di sini aku lihat ada Ace of Wands yang di-clarified oleh Three of Swords. Ini aku bilang sih ya, ini aku lihat memang kamu ini hubungannya baru jalan mungkin 2-3 bulan gitu ya, masih baru banget gitu. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi yang terlalu tinggi sih di sini sarannya ya. Karena kalau kamu terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi tuh, itu akan mengecewakan kamu sendiri gitu. Jadi memang mesti banyak adaptasi ya, namanya juga hubungan baru gitu kan, masih nyari pola, masih cari bentuk gitu. Jadi memang masih harus butuh banyak penyesuaian antara kamu sama si pasangan kamu gitu. Lalu di sini aku lihat ada The Hangman yang di-clarified oleh Ten of Wands. Mungkin memang sih sebenarnya hubungan ini nggak bisa diburu-buru kalau aku lihat. Jadi antara kamu sama si pasangan kamu nih memang butuh waktu untuk saling mengenal. Apalagi kalau memang tujuan kalian ini untuk ke pernikahan. Kalian ini mungkin kan ketemunya di usia yang udah bukan ABG lagi ya. Jadi dengan ketemunya kalian ini masing-masing udah punya beban masing-masing, udah punya masalah, udah punya masa lalu satu sama lain gitu ya. Jadi itu yang masih harus
butuh banyak sekali penyesuaian gitu. Nah, lalu aku lihat di sini ada Knight of Swords yang clarified oleh Four of Cups. Sebenarnya salah satu di antara kalian sih sebenarnya pengen buru-buru ke pernikahan gitu ya. Tapi yang satunya kayaknya masih banyak pertimbangan, masih banyak yang harus dikondisikan gitu ya. Jadi memang nggak bisa gedebak-gedebuk gitu ya, hubungan ini tuh nggak bisa diburu-buru. Memang butuh banyak penyesuaian ya, tadi kayak aku bilang ya. Karena yang satunya juga aku lihat masih butuh pertimbangan gitu ya. Dan memang yang satunya pun kalau dia tahu bahwa kalau gue ajak dia buru-buru merit, takutnya dia langsung nolak gitu. Malu juga gitu, ada rasa harga dirinya takut keganggu gitu lah intinya. Nah, lalu di sini ada Three of Swords yang diklarifikasi oleh The Star ya. Ini nyambung sama yang tadi ini ya. Ini adalah hubungan baru, jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Ya, di sini ada harapan yang mungkin nggak sesuai sama harapan kamu, nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Kayak misalkan kamu berharap dia punya penghasilan sekian, ternyata nggak nyampe gitu. Itu kan akan jadi mengecewakan ke kamu. Memang butuh banyak adaptasi, saling mengenal secara sifat, secara kebiasaan, hari-hari, dan rencana masa depan itu seperti apa sih. Kayaknya dari salah satu antara kalian gitu ya, yang punya harapan ini, yang punya tuntutan, yang punya standar lebih. Ini jadi kalian tuh posisinya mungkin kamu menyampaikan, gue tuh biasanya gaya hidup gue tuh begini loh gitu. Nah yang satunya kayaknya nggak terima ya, dalam artian mungkin kan karena sekarang posisinya juga lagi pandemi begini ya, semua orang juga lagi terganggu baik secara ekonomi, secara pekerjaannya, apalagi secara mental gitu. Jadi aku lihat di sini malah kalian jadinya ribut nih, jadi berantem gara-gara kamu menyampaikan apa yang kamu tuntut dari dia gitu ya, apa yang kamu harapkan, standar-standar yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini akhirnya jadinya satu sama lain tuh mempertahankan ego kalau aku lihat. Dan di bottom of the deck-nya kan ada Five of Pentacles. Mungkin memang situasinya juga memang lagi tidak memungkinkan ya. Sebenarnya bukan 1-2 orang aja yang apalagi selama setahun ini yang lagi bener-bener waduh, secara ekonomi Indonesia juga kita nggak tahu ya kalau yang kalangan atas ya, kalau yang menengah ke bawah sih sangat-sangat berasa banget gitu ya kondisi keuangan sekarang. Ini nantinya aku lihat malah jadi masalah buat hubungan kalian, jadi ribut malahan gitu. Mungkin kalau aku boleh saran sih untuk kalian nih, kalau kalian punya ekspektasi, punya tuntutan, punya harapan yang harus dipenuhi oleh pasangan kalian nih, mungkin kamu mesti lebih ngerem ya, dalam artian ya lihat situasinya memungkinkan atau enggak gitu. Ya apapun itu Virgo, aku doakan yang terbaik untuk hubungan kalian ya. Semoga bisa sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke? Aku rasa cukup segini dulu love reading kalian energi Desember 2022. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.